Dahulu kala, tinggallah keluarga yang sangat bahagia. Mereka mempunyai 3 anak yang masih kecil. Sang ayah bekerja setiap paginya di kebun. Sebelum pergi mencangkul di kebun, sang ayah selalu menyempatkan untuk makan pagi bersama keluarganya. Mereka duduk bersama, bercerita dan mengobrol dengan penuh bahagia. Si bungsu berkata, ikan ini enak sekali, Bu." Sang ibu tersenyum melihat si bungsu sambil menyuapinya. Dikarenakan mereka jarang sekali makan ikan. Setiap harinya ibu hanya memasak hasil ladang yang dibawa sang ayah. Sang ayah berkata, "Kapan-kapan aku akan mencari ikan lagi ke laut." Kelihatannya semua sangat suka dengan ikan laut. Setelah selesai makan pagi, sang ayah melanjutkan kegiatannya untuk pergi ke kebun mencangkul, menanam ubi-ubian, sayur-sayuran, kadang mencari ikan di laut. Sang ayah berkata, "Bu, aku pergi dulu, Bu. Bu, sekalian minta tolong simpan sisa ikan ini, aku akan memakannya setelah selesai nanti sepulang berkebun." Jawab sang ibu, "Baik, Pak. Hati-hati di jalan, akan aku simpan." Berangkatlah sang ayah ke kebun. Sedangkan si ibu hanya di rumah. Lalu sang ibu menyimpan sisa lauk ikan di lemari. Kemudian pada siang harinya, mereka, ibu dan ketiga anaknya berkumpul, duduk di meja makan untuk makan siang. Si bungsu berkata sambil merengek, "Bu, aku ingin makan dengan lauk ikan itu, Bu. Ambilkan, Bu." Karena sang bungsu tahu ibunya masih menyimpan lauk ikan di lemari. Sang ibu berkata, "Lauk ikan itu untuk ayahmu, Nak. Nanti ketika ayah pulang, sebab ayah sudah berpesan kepada ibu untuk menyimpannya di lemari." Sang bungsu berkata, "Aku cuma mau makan pakai lauk ikan. Ambilkan, Bu. Ibu kan masih menyimpannya. Pokoknya aku mau lauk ikan, Bu." Teriak anak si bungsu sambil menangis dan merengek. Si ibu semakin bingung. Ia tidak tahu lagi bagaimana harus membujuk agar anaknya dapat mengerti pesan dari sang ayah. Si anak terus saja menangis. Ia tidak mau makan dengan lauk lainnya. Sementara si ibu menjadi merasa tidak tega melihat anaknya menangis terus merengek. Karena si bungsu lapar dan ingin meminta lauk ikan, sang ibu berkata, "Baiklah, Nak, akan aku ambilkan lauk ikan itu untukmu." Diambilkan lauk tersebut untuk si bungsu. Kemudian sang ibu menyuapi lauk ikan sedikit demi sedikit pada si bungsu. Si bungsu berkata, "Wah, enak sekali ya, Bu.
Si bungsu makan dengan rasa bahagia. Setibanya waktu sudah sore, ini saatnya sang ayah kembali pulang. Sang ayah berkata, "Wah, perutku sudah sangat lapar. Aku ingin segera pulang." Lalu sang ayah bergegas pulang. Sambil berjalan pulang, sang ayah berpikir, "Wah, tadi aku masih menitipkan sisa lauk ikan. Setelah sampai pokoknya, aku akan memakannya." Setibanya sang ayah di rumah, ia segera memanggil istrinya. Sang ayah berkata, "Bu, aku pulang. Tolong siapkan makananku di meja makan ya, Bu. Aku sudah sangat lapar." Sang ibu berkata, "Baik ya." Lalu sang istri memasak, menyiapkan lauk yang lain. Karena lauk ikan yang disimpan di lemari sudah habis dimakan oleh sang bungsu. Setelah selesai, ibu berkata, "Ini ya makanannya." Sang ayah berkata, "Aduh, kok beda, Bu? Aku kan sudah menitipkan sisa lauk ikan pada ibu pagi hari tadi. Sekarang mana ikannya, Bu?" Sang ibu menjelaskan sambil berkata, "Maaf ya, lauk ikan yang ayah titipkan sudah dimakan oleh sang bungsu." Karena ia menangis merengek, terus-terusan meminta sisa lauk ikan yang kusimpan di lemari. Ia tidak mau makan kalau tidak dengan lauk ikan. Karena aku tidak tega, maka aku ambilkan di lemari sisa ikan yang ayah titipkan tadi pagi. Si bungsu tidak mau makan dengan lauk lainnya. Sang ayah berkata, "Tapi bukankah aku sudah berpesan agar lauk itu disimpan untukku untuk makan sore?" Dikarenakan sang ayah sangat lapar, ia terus saja marah-marah kepada sang istri. Ia tidak bisa mengontrol kemarahannya. Ia terus saja marah-marah dan terus menyalahkan sang istri. Hari pun mulai petang, malam pun tiba. Tetapi kemarahan sang ayah semakin menjadi-jadi. Terus saja menyalahkan sang istri. Sang istri menjadi sangat ketakutan dan sedih menghadapi suaminya yang terus marah-marah. Tidak ada pengertian sedikit pun dari suaminya, hanya karena anaknya memakan sisa lauk ikan yang ia titipkan. Akhirnya, dengan kejadian tersebut membuat sang ibu memutuskan untuk pergi pada malam harinya ke laut. Sambil menangis, sang ibu pergi. Karena ketika anaknya sudah tertidur, anaknya pun tidak ada yang tahu bahwa ibunya telah meninggalkan mereka. Karena ibu pergi, sang ibu sudah tak kuat lagi mendengar amarah suaminya yang tiada henti, terus-terusan menyalahkan dirinya. Pada keesokan harinya, ketika anak yang sudah terbangun, lalu mereka mencari ibunya. Dicarinya ke seluruh ruangan dalam rumah, tapi sang ibu tidak ditemukan. Kemudian anaknya yang tertua mengajak adik-adiknya mencari sang ibu di laut. Sang kakak berkata, "Dek, mari kita ke laut mencari ibu. Siapa tahu ibu sedang mencari ikan di laut. Siapa tahu ibu ada di sana." Sang adik berkata,
Baiklah kak, iya juga kak. Mungkin ibu mencari ikan di laut agar ayah tidak marah-marah lagi. Sang kakak berkata, makanya lain kali kalau ibu menasihati, dengarkan dan turuti nasihat ibu. Kamu dek, tidak boleh marah-marah, menangis, merengek. Dan kasihan ibu, dimarahi oleh sang ayah. Adik menjawab, iya kak, aku menyesal. Aku juga kasihan sama ibu, terus dimarahi oleh ayah. Ketika anaknya berjalan menuju laut, setelah tiba di laut, mereka berteriak-teriak memanggil ibunya. Ibu, 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 di manakah engkau? Setelah beberapa lama memanggil, sang ibu akhirnya muncul. Mereka sangat senang melihat ibunya lagi. Kemudian sang ibu mendekati, memeluk ketiga anaknya, kemudian menyusui anaknya yang paling kecil. Sang ibu berkata, nah, setelah ini kalian harus segera pulang ke rumah nak. Ketika anak itu menuruti pesan sang ibu, tapi sampai malam menjelang, ibu mereka tidak kunjung kembali ke rumah. Oleh karena itu, keesokan paginya mereka kembali mencari sang ibu di laut. Setibanya di laut, ketika anak itu kembali berteriak-teriak memanggil ibu mereka, ibu, 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 pulanglah. Si bungsu lapar dan ingin menyusu, kata anak paling tua. Akhirnya sang ibu muncul dari dalam laut. Ia segera menghampiri ketiga anaknya dan memeluknya. Lalu sang ibu menyusui anak bungsunya dengan penuh kasih sayang. Saat mereka sedang bercerita bersama, ketiga anaknya tiba-tiba tanpa disadari oleh sang ibu, perlahan-lahan tubuh sang ibu sudah mulai bersisik seperti ikan. Menyadari hal tersebut dengan cepat, sang ibu menyuruh anaknya untuk segera pulang. Pulanglah nak, ibu akan menyusul nanti nak. Mereka segera pulang seperti biasanya. Ibu ditunggu tak kunjung pulang. Akhirnya, pada keesokan harinya, ketika anaknya kembali mencari sang ibu ke laut. Ketika anak-anaknya datang kembali ke laut, dengan kaget anaknya melihat si ibu sudah bersisik seperti ikan. Dengan kondisi seperti itu, membuat ketiga anaknya takut dan tidak mau lagi mendekat. Sang ibu berkata, kemarilah nak, kemarilah nak, ini ibu. Ibu akan memelukmu dan menyusui si bungsu. Kemarilah nak, jangan takut, ini ibumu. Lalu sang anak berkata, bukan, kau bukan ibuku. Ibuku tidak bersisik sepertimu. Aku adalah ibumu nak, percayalah. Sang ibu berkata, kami tidak percaya kepadamu, kau hanya mirip dengan ibu kami, kata anak yang paling tua. Betapa sedih hati sang ibu mendengar ucapan anak-anaknya. Sang ibu menangis sedih, menyesali apa yang ia putuskan. Ia hanya pasrah sekarang karena tubuhnya muncul sisik-sisik, sudah berubah seperti ikan dan tak seperti yang dulu lagi. Sang anak pergi meninggalkan ibunya di laut sendirian. Kini sang ibu telah berubah wujud menjadi manusia setengah ikan. Sang ibu sangat hancur dan terus menangis. Kemudian sang ibu kembali ke laut. Sejak saat itu dikenal dengan nama ikan duyung, wanita yang berwajah cantik.
Hikmah cerita: janganlah memutuskan sesuatu dalam keadaan marah. Menenangkan diri jika ingin mengambil keputusan. Jika masih dalam keadaan terbawa emosi marah, bisa jadi kita akan menyesal di kemudian hari. Hormatilah nasihat orang tua kita, kemudian kita ternak untuk menaati dan menjalankan nasihat dari orang tua kita.